anda bersama dengan saya di dalam Ceritakan Seram Mercung Merah. Ikutilah cerita seram daripadaku. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, juga dimurahkan rezeki. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Tajuk kisah seram ini iaitu Hantu Penunggu Rumahku. Pada suatu hari, saya tinggal dengan ibuku. Ayahku pergi merantau ke Jakarta. Di tempatku katanya banyak orang yang mengatakan tempat ini seram ataupun angker. Kerana aku masih kecil lagi, aku tidak merasa takut. Aku masih di kelas 1. Dan setiap pagi aku akan mandi di belakang rumah. Di belakang rumahku ada sumur. Pada suatu pagi, sedang aku menimba air di sumur, dan pagi itu aku sedang mandi dan menggosokkan sabun ke tubuhku. Lalu seperti ada benda jatuh ke dalam sumur. Suaranya sangat besar hingga warga desa datang ke rumahku. Kata warga desa, bilang ke ibuku, suara apa itu? Ibuku berkata, mungkin itu genting jatuh ke sumur. Oh, saat malam tiba, terasa sangat dingin. Aku terbangun malam hari sekitar jam 1 malam. Aku ke kamar ibuku dan berkata, Bu, aku kedinginan, Bu. Lalu aku tidur di kamar ibuku. Saat mau tertidur, seperti jendela terbuka dan tertutup. Bulu rumahku mulai menegak. Ternyata jendela itu terbuka dengan lebar dan terlihat sosok wanita yang sangat menakutkanku. Aku dan ibuku melihat sosok yang menakutkan itu. Tak tahu aku dari mana asal wanita yang menakutkan itu. Aku dan ibuku tidak memberitahukan kisah ini semua kepada warga kerana takut warga akan pindah semuanya. Ini adalah kisah nyata yang dikongsikan oleh seseorang, cukuplah sekadar diberi gelaran sebagai Fauzan. Walaupun kisah ini adalah kisah yang agak pendek, namun kisah ini aku kongsikan kepada anda. Mungkin di antara kita semua ada yang mengalami kisah yang serupa ataupun kisah yang bersangkutan dengan kisah seram ini. Dan ikutilah kisah yang seterusnya, iaitu misteri bas dan seorang perempuan. Kulangkahkan kaki dengan cepat, segera kutuju ke bas yang terletak di perempatan jalan. Hujan mula merintik-rintik yang semakin besar membuatku segera mempercepatkan langkahku. Jalanan ini telah sepi, lenggang. Tidak ada satupun kenderaan yang lewat melalui jalan itu. Entahlah apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin kerana malam yang semakin larut disertai hujan yang sangat deras. Kulihat jam yang melingkar di tanganku. Sudah jam 11.50 malam. 10 minit kemudian, tepat pukul 12, sebuah bas berhenti di depanku. Tanpa rasa curiga, aku segera naik ke dalam bas kerana malam semakin larut dan dingin yang tak tertahan. Aku ingin segera sampai
ke tempat yang aku hendak tuju dan berburu-buru beristirahat. Apalagi besok pagi aku ada jadual kuliah pagi. Ini baru pertama kalinya aku harus lembur sampai selarut ini. Kulihat di dalam bas, tak ada seorang pun, semua tempat duduk kosong. Tapi tunggu dulu. Aku melipitkan mata agar bisa jelas melihat dengan jelas di bangku bas yang paling belakang ada seorang perempuan dengan kepala yang tertunduk. Tapi aku tidak merasakan hal yang aneh. Mungkin perempuan itu sedang tidur kerana keletihan. Kuputuskan segera duduk di bangku tengah dan menyandarkan kepalaku ke jendela bas. Tiba-tiba aku merasakan dingin yang sangat kurasakan. Bulu romaku berdiri. Lampu dalam bas itu mati dengan sendiri. Dan wush, aku terperanjat. Apa itu yang barusan lewat? Kualihkan pandangan ke bangku belakang ingin melihat perempuan yang tadi sedang duduk dengan menunduk itu. Namun, aku tak bisa melihatnya. Di luar bas pun terlihat sangat gelap sekali. Beberapa minit kemudian lampu kembali menyala dan bas pun berhenti. "Bak, sudah sampai, Bak," kata supir yang dengan nada dingin. Aku terhenyak dari mana supir ini tahu kalau aku berhenti di sini. Seingatku, aku tidak bilang apapun tadi. Tapi aku turun saja. Aku kasihkan uang 2 lembar 5 ribuan. Supir itu menerimanya tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak bisa melihatnya kerana dia memakai topi. Ditambah lagi kepalanya menunduk ketika itu. Kutolehkan kepalaku ke belakang ingin melihat perempuan yang tadi. Namun tidak ada sama sekali. Sudahlah, aku turun saja. Walaupun dalam fikiranku ada beribu-ribu pertanyaan yang membingungkanku. Sesudah aku turun, dengan ising aku lihat ke belakang, ke mana bas itu, kenapa tiba-tiba tidak ada. Masa iya bas itu melaju kencang. Tapi kalaupun basnya melaju kencang, setidaknya masih terlihat jelas kerana jalan raya di depan kosku lurus, tak ada belokan. Aku pun segera masuk ke kos dengan berlari. "Bu, aduh, Neng Dina, kenapa Neng lari-lari? Kayak ketakutan gitu ah." "Syukurlah, itu Mang Asep, penjaga kos di sini. Tidak apa-apa kok, Mang." "Ya, sudah, aku masuk dulu ya, Mang." "Ya, Neng." Dasar si bos. Masa aku harus lembur lagi? Lagi-lagi aku pulang seperti kemarin. Namun kali ini tidak ada hujan deras. Di jalan pun masih ada kenderaan walau jarang tepat pukul 12 malam. Bas itu datang lagi. Sebenarnya aku tidak mahu naik bas ini lagi. Takut kejadian kemarin terulang lagi. Tapi apa daya, malam sudah sangat larut. Aku hanya bisa pasrah. Lagi-lagi lampunya mati dan ketakutanku terjadi. Aku hanya menutup mata dan bas itu berhenti. Aku segera turun dan berlari menuju ke kos. Segera aku rebahkan badan yang sangat lelah ini di kasur kamarku. Baru saja terlelap dalam nikmatnya tidur, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Suara perempuan yang menangis itu kudengar di ruangan bawah. Seketika juga aku penasaran sekaligus merinding. Jantungku berdegup lebih kencang. Dup, 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 dup. Suara siapa itu? Kenapa menggangguku di tengah malam ini? Kulihat jam di dinding kamar, jam pukul 1 pagi. Apa aku harus mengeceknya ke ruang bawah itu?
Tapi memang Asep melarangku membuka ruang bawah. Sebenarnya apa yang terjadi? Teman-teman, para pendengar, sekarang ni aku merasa cukup dingin di dalam tempat bilik yang aku ceritakan kisah seram ni, kerana aku baru saja melihat seperti ada bayang-bayang hitam, dan sekaligus bulu roma aku pada masa ini meremang dengan tiba-tiba. Aku minta maaf sebab aku tak dapat nak tunjuk bagaimana meremangnya bulu roma tu, tapi macam mana pun aku tetap nak kena habiskan kisah ni dulu untuk anda semua mendengarnya. Jadi aku teruskan kisah seram ini. Aku ketuk pintu Lisa di sebelah kamarku kerana tak ada jawapan. Langsung saja membuka pintunya, aku bangun Lisa yang tertidur pulas dengan menggoncangkan tubuhnya. Lisa bangun dan mengucik matanya. Ada apa sih, Din? Ngantuk tahu, Liz. Kamu dengar suara cewek nangis gak? Lisa pun terdiam dan menajamkan kupingnya. Ah, kamu itu berhalusinasi aja. Gak ada gitu. Udah, aku mau tidur, ngantuk nih. Liz, aku tidur di sini ya. Lisa hanya menarik selimutnya dan meneruskan tidur. Aku ikut berbaring di sebelah Lisa. Suara tangisan itu terdengar lagi. Tapi aku tak mempedulikannya. Lebih baik aku pejamkan mata saja. Keesokan harinya, ini adalah hari yang ketujuh aku disuruh lembur lagi sama si bos. Sebenarnya aku enggan, tapi kerana kepepet, akhirnya aku iakan saja. Setelah pulang, aku telefon Lisa, aku suruh dia menjemputku. Aku tak mahu lagi menaiki bas aneh itu. Bagiku, itu adalah hal misteri yang benar-benar membuatku bisa-bisa mati berdiri. Segera aku telefon Lisa, tak diangkat. Aku coba beberapa kali, kenapa dia tak mengangkatnya? Padahal tadi dia berjanji mahu menjemputku pulang. Ku telefon Riri, teman sekosku juga, tidak aktif. Kenapa dengan orang-orang ini? Bas itu berhenti lagi di depanku. Apa yang harus ku perbuat? Aku sangat bingung. Tiba-tiba pintu bas terbuka. Di balik pintu itu ada seorang perempuan cantik dan tersenyum padaku. Dia melambaikan tangannya menyuruhku agar segera masuk. Dan entah kenapa aku menuruti perintah dia. Aku pun segera naik. Dia duduk di sebelahku. Namun tak lama kemudian aku merasa hawa sekitar sangat dingin sampai menusuk tulang sumsumku. Bulu romaku ikut berdiri merinding. Perempuan di sebelahku tiba-tiba menangis pilu. Aku teringat dengan kejadian aneh di kos kerana suaranya sama persis. Aku menoleh dengan perlahan untuk memastikan apakah perempuan ini benar-benar orang atau ha-ha. Aku terlonjak kaget saat dia melihatku tajam. Dia menangis darah. Wajahnya sangat pucat. Aku berlari menuju supir dan meminta untuk berhenti. Tapi anehnya supir itu seperti tidak mendengar suaraku. Padahal aku sudah berteriak minta berhenti. Menggoncangkan tubuhnya. Lagi-lagi aku terlonjak kaget saat supir itu menoleh ke arahku. Wajahnya sudah rosak dan agak hitam legam. Matanya berlubang satu. Aku dengan sigap lari menuju pintu bas. Untunglah pintunya tidak tertutup. Aku meloncat. Tubuhku terguling-guling di atas aspal. Tapi aku tak peduli. Aku segera bangkit dan berlari. Aku berdiri ketakutan di depan sepeda motor yang hampir saja menabrakku. Dina, kamu kenapa? Kulihat orang yang menyebut namaku, ternyata dia adalah Rizky, teman kuliahku. Aku langsung berhambur padanya dan duduk di belakang Rizky dengan badan gemetar. Rizky masih terheran-heran melihatku. Tolong hantarin aku pulang, Riz, kataku dengan gugup dan nafas yang masih tersengel. Tanpa bertanya lebih lanjut, Rizky mulai menjalankan motornya. Setelah sampai kos, Rizky mengantarku ke kamar dan membuatkan aku
dan membuatkan aku teh hangat. Minum dulu biar tenang. Aku pun segera meminumnya dan dalam hitungan detik itu langsung habis. Sebenarnya apa yang terjadi, Din? Kenapa tadi kamu tiba-tiba ada di tengah jalan? Tengah malam lagi. Aku masih terdiam. Tangan kamu juga kenapa? Kok berdarah gini? Kamu jatuh? Aku menggeleng cepat. Terus kenapa? Rizky, Ham. Ya, aku takut. Takut kenapa? Ada yang nyakitin kamu kah? Aku menggeleng lagi. Kenapa? Cerita aja. Kita kan udah dekat ya. Kalau kamu gak cerita sekarang juga, gak apa sih. Besok kamu bisa cerita di kampus. Tapi kamu habis dari mana, Ki? Kok tengah malam gini kelayapan? Hahaha, Dina, aku gak kelayapan. Tadi habis ngantar si Tio pulang. Biasalah main di rumahku. Ya, aku balik dulu ya. Udah jam berapa nih? Gak enak dilihat tetangga. Kamu gak apa-apa sendirian? Ya, gak apa-apa. Makasih ya, udah mau antar pulang. Lagian udah ada Lisa sama Ricky kok. Ya, udah deh. Syukur kalau ada temannya. Aku pulang dulu ya. Sampai ketemu di kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky meninggalkanku. Aku segera beranjak ke kamar sebelah. Menemui Lisa, aku buka pintunya dengan kuketuk. Namun tiba-tiba bau amis menggelitik hidungku. Ada yang memegang bahuku. Ku tepis tangan itu. Din, ada apa? Kenapa kamu teriak? Rizky kah? Kamu belum pulang. Tadi aku dengar kamu teriak, makanya aku balik. Aku tunjukku ke dalam kamar Lisa. Kulihat wajah Rizky menjadi pucat. Ku telefon polisi. Kamu tenang ya, Din. Aku hanya bisa menangis pasrah. Tiba-tiba aku teringat Riri. Di mana dia? Aku segera ke kamarnya. Aku buka pintunya. Aku lihat Riri sedang tidur pulas. Segera aku goncangkan tubuhnya. Riri, bangun Riri. Riri, bangun. Ia melihat. Ada apa sih? Tanyanya. Setelah aku menceritakan tentang Lisa, dia terlonjak kaget dan segera berlari ke kamar Lisa. Riri memelukku dan menangis sambil berteriak memanggil Lisa. Tak lama kemudian polisi dan pihak rumah sakit datang. Mereka segera mengurus kejadian itu. Aku, Rizky dan Riri ikut mereka. Aku masih terdiam di depan makamnya Lisa. Rizky mencoba menghiburkan, sedangkan Riri kata Mang Asep pulang ke rumahnya sendiri di Jakarta. Mungkin dia masih syok melihat keadaan Lisa yang terbunuh. Hal inilah yang membuatku penasaran. Siapa yang tega membunuh temanku? Rizky mengajakku pulang. Ku tinggalkan Lisa sendirian di dalam tanah yang mengunduh. Ketika di gerbang, entah apa kekuatan apa, tiba-tiba aku ingin menolehkan pandanganku ke dalam makam. Kulihat di sana ada Lisa sedang duduk dan tersenyum padaku. Ku balaskan senyumanku padanya. Dia pun menghilang. Aku segera pulang diantar Rizky. Kisah ini terlalu panjang, jadi aku rasa cukuplah setakat ini kisah ini. Dan apa pun aku nak minta maaf kepada anda semua jika di dalam aku menceritakan kisah ini ada yang tersasar bahasaku ataupun cerita yang tidak menyeramkan ataupun cerita yang membuatkan anda bingung dan tidak mengerti asal cerita tersebut. Jadi aku hanya sekadar menceritakan kisah ini, di mana kisah ini dikongsikan kepadaku. Semoga anda semua terhibur dan semoga kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Apapun aku nak mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.